Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama kakak Hanggita Putri Ayurengganis. Nama kakak Ismayanti. Nama kakak Indah Saputri. Di sini kami akan menyampaikan materi kegiatan Pramuka Penegak. Di dalam kegiatan Pramuka Penegak dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Kak Ismayanti, bagian kedua akan dijelaskan oleh Kak Imelda, dan bagian terakhir akan dijelaskan oleh kakak. Kegiatan Pramuka Penegak. Kegiatan penegak yaitu kegiatan yang berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan penegak berasal dari penegak, oleh penegak, dan untuk penegak, meskipun tetap di dalam tanggung jawab pembina penegak. Tujuan kegiatan Pramuka. Tujuan kegiatan Pramuka pada dasarnya, kegiatan Pramuka memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar sambil melakukan, learning by doing. Ketiga, sistem beregu, patrol system. Keempat, kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Kelima, kegiatan di alam terbuka. Keenam, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Ketujuh, sistem tanda kecakapan. Kedelapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Kesembilan, kiasan dasar. Bentuk-bentuk metode pendidikan kepramukaan dan penjelasannya. Pertama, pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Keempat, memiliki sikap kebersamaan. Kelima, hidup secara sehat jasmani dan rohani. Keenam, bersifat terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama. Membina diri untuk bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar. Ketujuh, membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti atau sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Kedelapan, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas berupa melatih keterampilan dan pengetahuan. Riang gembira dalam menjalankan tugas, menghadapi kesulitan maupun tantangan. Kesembilan, bertindak dan hidup secara hemat, teliti, dan waspada dengan membiasakan hidup secara bersahaja. Kesepuluh, mengendalikan dan mengatur. Kesepuluh, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar dan taat terhadap aturan atau kesepakatan. Kesebelas, membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur. Kedua-belas, memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam gagasan pembicaraan dan tindakan. Kedua, belajar sambil melakukan, learning by doing. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara-cara berikut. Pertama, kegiatan pramuka dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. Kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal-hal kegiatan yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Ketiga, sistem beregu, patrol system. Pertama, sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerumunan atau gotong royong. Nomor 2, peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Ketiga, kegiatan ini mempermudah menyampaikan pesan di alam terbuka dan mengurangi rentan kendali, span of control. Keempat, ada kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Pelaksanaan metodenya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kegiatan kepramukaan yang menantang dan menarik minat kaum muda.
untuk menjadi pramuka dan bagi mereka yang telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Kedua, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Ketiga, kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Keempat, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Kelima, materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Keenam, kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan emosi peserta didik serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungan. Kelima, ada kegiatan di alam terbuka. Pertamanya adalah kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dengan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kedua, kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjadi lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Ketiga, kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama dan rasa memiliki. Keenam, ada kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Di dalam melaksanakan kemitraan dengan anggota dewasa, maka 1. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda. Kedua, pramuka penegak dan penega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan, dan anggota muda mendapatkan pendamping dan pembina dari anggota dewasa. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggota muda berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Ketujuh, ada sistem tanda kecakapan. Kesatu, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Kedua, sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Ketiga, setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Keempat, tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik adalah sebagai berikut. Satu, tanda kecakapan umum atau TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Kedua, tanda kecakapan khusus atau TKK yang disediakan untuk dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, tanda Pramuka Garuda TPG. Kelima, tanda kecakapan TKU, TKK, dan TPG diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan SPG. Kedelapan, ada sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Pertama, satuan pramuka putra dibina pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Kedua, perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Ketiga, jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putra dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri. Kesembilan, ada kiasan dasar atau simbolis frame. Pertama, kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Kedua, kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Ketiga, kegiatan kepramukaan jika dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Keempat, kiasan dasar apabila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan, terutama kecerdasan emosional.
Yang kedua, ada jenis-jenis kegiatan pramuka penegak. Yang pertama, Raimuna. Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan pandega dalam bentuk pertemuan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka, seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, Raimuna Nasional. Kata Raimuna berasal dari bahasa suku asli di wilayah Yapen, Weropen, Papua, yang berasal dari kata Rai dan Muna, yang artinya pertemuan ketua suku dalam suatu forum yang menghasilkan suatu tujuan suci untuk kepentingan bersama. Raimuna Nasional ke-8 yang diadakan pada tahun 2003 merupakan Raimuna Nasional pertama yang diadakan di luar kebiasaan. Raimuna Nasional 8 diadakan di Taman Candi Prambanan, Yogyakarta. Biasanya Raimuna Nasional diselenggarakan di Buperta Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Untuk Raimuna Nasional 9 tahun 2008 dilaksanakan kembali di Buper Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. Yang kedua, Gladian Pimpinan Satuan. Gladian Pimpinan Satuan adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega bagi pemimpin sangga utama, pemimpin sangga, dan wakil pemimpin sangga yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Di Anpisat diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan di Anpisat bila dipandang perlu. Yang ketiga, perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkembangan Sabtu Minggu Persami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu Perjusami, perkemahan hari libur, dan sejenisnya. Yang keempat, perkemahan Wirakarya. Perkemahan Wirakarya atau disebut PW adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. PW diselenggarakan oleh semua jajaran kuartir secara reguler, khusus untuk PW NAS diselenggarakan apabila dipandang perlu. Yang kelima, perkemahan bakti. Perkemahan bakti atau perti adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya selama mengadakan pembinaan, baik di gugus depan maupun di satuan karya pramuka atau saka dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Yang keenam, peran saka atau perkemahan antar saka. Perkemahan antar peran saka adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota satuan karya pramuka saka berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Saat ini gerakan pramuka memiliki 7 saka. Peran saka diselenggarakan apabila diikuti minimal oleh 2 satuan karya pramuka. Yang ketujuh, pengembaraan. Pengembaraan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Yang kedelapan, latihan pengembangan kepemimpinan. Latihan pengembangan kepemimpinan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir dan diharapkan di kemudian hari maupun menduduki posisi pemimpin dan gerakan pramuka. Yang kesembilan, PPDK. Pelatihan pengelola Dewan Kerja. PPDK adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota Dewan Kerja untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan Dewan Kerja, sehingga para anggota Dewan Kerja di wilayah binaannya dapat mengelola Dewan Kerjanya secara efektif dan efisien. Yang ke-10, kursus instruktur muda. Kursus instruktur muda adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega pengembangan potensi pramuka, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun organisasi untuk mensukseskan pelaksanaan upaya pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Yang 11,
Penataran, seminar, dan lokakarya. Penataran, seminar, dan lokakarya adalah pertemuan pramuka, penegak, dan pramuka pandega untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama sebagai bahan masukan bagi perkembangan gerakan pramuka. Yang ke-12, sidang paripurna. Sidang paripurna adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang tergabung dalam Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyusun program kerja kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam 1 tahun dan akan dijadikan bahan dalam rapat kerja kuartir. Yang ke-13, Muspantera. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega, Putri dan Putra adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyusun perencanaan pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah kuartir dalam 1 masa bakti kuartir atau dewan kerja dan akan dijadikan bahan pada musyawarah kuartirnya. Yang ke-14, ulang janji. Ulang janji adalah upacara pengucapan ulang janji Trisatya bagi pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada malam tanggal 14 Agustus dalam rangka hari ulang tahun pramuka. Nah, yang terakhir ada manfaat kegiatan pramuka penegak. Tak hanya punya program belajar mengajar di dalam kelas, sekolah juga punya berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik SMK 45 Lembang adalah pramuka. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pramuka banyak dilakukan di luar lingkungan sekolah. Aktivitasnya pun dikemas dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, serta praktis. Pramuka tak hanya sekedar ekstrakurikuler dengan beragam kegiatan yang menyenangkan saja. Lebih dari itu, ikut gerakan pramuka juga mempunyai banyak manfaatnya. Nah, yang pertama ada melatih kemandirian. Melalui kegiatan pramuka, anak dilatih dengan berbagai aktivitas yang jauh dari rumah dan tidak melibatkan orang tua. Salah satunya adalah berkemah. Saat berkemah, kita akan dituntut untuk tinggal hingga mengurus segala sesuatu bersama anggota yang lainnya, mulai dari masak, mencuci, hingga membersihkan tendanya sendiri. Secara tidak langsung, kita akan dilatih untuk menjadi mandiri. Sebab itu, kita tidak bisa bergantung pada orang lain dan harus menyelesaikan urusannya sendiri. Lalu, yang kedua adalah melatih untuk disiplin. Melatih untuk lebih disiplin. Kegiatan pramuka biasanya sudah memiliki jadwal serta peraturan yang ketat. Semua peserta juga harus mematuhi dan mengikuti seluruh kegiatan rangkaian acara dari awal hingga akhir. Mulai dari mengikuti upacara apel, mengumpulkan tugas, istirahat pada waktu yang ditentukan, hingga mengenakan atribut lengkap. Dengan rentetan tuntutan dan kegiatan ini membuat kita harus mematuhi segala aturan. Hal itu tentu saja bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih disiplin. Lalu yang ketiga adalah membangun karakter gotong royong. Kegiatan berkemah dari pramuka juga bisa mengasah karakter gotong royong pada diri kita. Karakter gotong royong dapat dibangun ketika kita dan seluruh penghuni tenda bersama-sama membangun tenda. Kemudian juga harus bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, memasak atau mencuci piring, pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi, mau tidak mau, sekecil apapun kita harus bersosialisasi dan bergotong royong dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, mampu meningkatkan rasa kepedulian. Kegiatan tim yang dilakukan di dalam pramuka juga bisa meningkatkan rasa kepedulian kita. Kita akan dilatih mulai berbagai kegiatan bakti sosial serta diajarkan untuk saling membantu teman yang kesusahan atau yang sedang sakit. Dengan begitu, anak akan lebih peduli dengan orang yang ada sekitarnya dan tak segan untuk membantunya. Lalu yang kelima, ada diajak untuk belajar mencintai alam. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sebagian besar kegiatan pramuka dilakukan di luar ruangan. Ya, dengan kegiatan pramuka, kita diajak untuk melihat alam lebih dekat. Kegiatan yang langsung dilaksanakan di alam diharapkan mampu memunculkan kepedulian untuk melestarikan lingkungan, seperti tidak merusak alam. Lalu yang keenam, belajar bekerja sama. Kegiatan pramuka seringnya dilakukan untuk memunculkan kerjasama tim. Ya, anak-anak akan sering bekerja sama dengan orang lain yang dimiliki karakter serta watak yang berbeda-beda. Pada momen inilah kita belajar menahan ego, belajar bersosialisasi demi kegiatan bersama hingga
hingga belajar untuk memecahkan masalah bersama-sama. Lalu yang ketujuh, ada melatih kepemimpinan. Mengikuti kegiatan pramuka juga dapat melatih jiwa kepemimpinan anak. Itu karena setiap anggota pramuka akan dapat kesempatan untuk menjadi pemimpin regu. Melalui kesempatan ini, kita akan belajar mengenai gaya kepemimpinan serta mencari cara untuk memecahkan masalah. Secara tidak langsung, menjadi pemimpin sangga juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, dengan menjadi pemimpin kita juga belajar bagaimana caranya untuk mengatur sebuah tim. Yaitu adalah 7 manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti kegiatan pramuka penegak. Maka dari itu, ayo ikut pramuka agar mendapatkan banyak lagi manfaat yang akan kalian dapatkan. Saya Hanggita, terima kasih, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.